Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Bagaimana kabar teman-teman kalian? Semoga sehat ya. Mimin doakan semoga sehat. Jika ada yang sakit, semoga disembuhkan. Jika ada yang punya hutang, semoga hutangnya segera terlunasi. Amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk menemani puasa, langsung saja kita mulai. Bab 117. Alika berjalan mendekat dan langsung duduk di pangkuan Syafiq. Ya enggak lah, mana mungkin aku ninggalin Mas sendirian di sini. Mas ikut aja ke sana kalau bisa, ujarnya. Mas belum bisa sayang, Mas banyak pekerjaan. Insya Allah nanti kalau senggang kita ke sana, balas Syafiq. Alika mendesah kecewa. Ya udah. Lagi pula lagi hamil muda itu nggak baik kalau jalan kesana kemari. Masa masih lupa aja kalau kamu sekarang udah nggak sendiri lagi? Mereka aja yang hamil muda banyak tuh yang traveling, bahkan ke luar negeri. Alika tidak mau kalah. Iya, tapi lebih baik menjaga. Selama nggak ada hal yang penting, mengharuskan kamu pergi lebih baik di rumah. Jadi, menurut Mas Kak Luna itu nggak penting? Syafiq menarik napas dalam. Bukan gitu. Insya Allah Luna di sana baik-baik aja. Ada Azam juga kan. Jadi kamu jangan terlalu cemas. Karena Azam pasti jagain Luna. Daripada kamu terus berpikir negatif, lebih baik ambil air wudhu, terus baca Al-Quran. Meskipun masih ada kesal dalam hatinya, Alika tetap menuruti perintah suaminya. Bergegas untuk mengambil air wudhu. Setelah itu ia duduk di sebelah Syafiq dengan Al-Quran di tangannya. Perasaan ibu hamil mudah risau dan sensitif. Untuk menenangkannya dengan membaca ayat suci dan juga bersolawat. Itu yang bisa diterapkan Syafiq pada istri jika sudah melihat wajah kesal atau semacamnya. Melirik dengan sudut mata, Syafiq mengulum senyum. Terkadang Alika membangkang dan keras kepala, tapi tidak jarang juga wanita itu menjadi penurut. Beberapa hari berlalu, Bu Rita juga sudah kembali ke rumahnya. Gantian, kini ia yang menjaga anak sulungnya. Azam juga sudah kembali ke Medan karena Haris mengatakan jika dirinya tidak bisa menangani semuanya sendiri tanpa Azam. Dengan berat hati, lelaki itu pergi meninggalkan sang istri. Ia merasa sedikit lega karena ada Bu Rita yang menemani Aluna. Bu, nanti aku mau ke rumah ibu mertua boleh nggak? Tanya Aluna. Tanya suami kamu dulu, kalau dia boleh. Iya boleh aja, nanti ibu antar, jawab Bu Sulis. Iya Bu, aku coba telepon dulu. Sebenarnya Aluna ingin pergi ke sana sendiri. Karena jika sang ibu ikut, takutnya nanti Bu Rita tahu hubungan tidak baik antara Aluna dan juga mertuanya. Sengaja Aluna menelpon Azam dari tempat yang agak jauh dari Bu Rita. Aluna memilih untuk duduk di gazebo sambil menunggu telepon tersambung. Wanita itu menarik napas panjang saat mendengar suara Azam dari ujung telepon. Tanpa basa-basi langsung mengutarakan keinginannya. Boleh ya aku main ke rumah ibu? Tanya Aluna. Lebih baik nanti aja, tunggu aku pulang, kita sama-sama ke sana, ujar Azam. Ya udah, tapi aku mau buatin kue buat ibu boleh ya? Nanti aku minta Mbak Susi buat kasih ke rumah ibu. Iya, kalau itu boleh. Tapi jangan buat kue deh, mending beli aja. Aku gak mau kamu kelelahan, nasihat Azam. Iya mas. Setelah obrolan singkat itu, Aluna kembali ke dalam rumah. Melihat ibunya sedang membuat salad buah. Siang-siang seperti ini, memang sangat enak memakan yang segar-segar. Jadi ke rumah mertua kamu? Bu Rita bertanya sambil menuangkan yogurt ke dalam mangkuk berisi buah-buahan yang sudah diiris itu. Ia tidak memakai mayones. Lebih sehat jika yogurt yang dikonsumsinya. Nggak jadi, Mas Azam nggak kasih izin, jawab Aluna.
Mertua kamu udah ada nengok ke sini kan? Bu Rita menaruh mangkuk itu di hadapan Aluna. Udah, sebelum ibu datang ke sini, orang tua Mas Azam nengokin aku kok, tutur Aluna. Terdengar suara bel. Sebentar. Terdengar suara ibunya Azam dari dalam rumah. Pintu terbuka. Sang tuan rumah tentu heran dengan kedatangan asisten rumah tangga anaknya itu. Azam yang nyuruh kamu ke sini. Bukan bu, Pak Azam sudah kembali ke Medan. Ini dari Bu Luna. Jelas Susi sambil menyodorkan paper bag berisi kue-kue kesukaannya Ibu Azam. Bawa aja balik sana. Tapi bu, bilang sama dia kalau saya bisa beli sendiri. Saya nggak butuh dikasihani, apalagi disogok dengan hal kayak gini. Pintu rumah ditutup dengan kasar membuat Susi kaget. Ia tidak ada pilihan selain membawanya pulang karena tidak sopan jika menyimpannya di luar rumah. Apalagi ibunya Azam sudah menolak. Susi saja yang mengantar merasa kecewa, apalagi Aluna. Saat kembali ke rumah Aluna, kebetulan Bu Rita sedang berada di kamar mandi dan Aluna yang membuka pintu. Loh, kok dibawa lagi mbak? Apa ibu nggak ada di rumah? Tanya Aluna dengan dahi yang berkerut. Susi menggelengkan kepalanya. Ibunya Pak Azam ada kok, bu, tapi... Susi terlihat ragu melanjutkan ucapannya. Tapi apa? Bilang aja, nggak usah takut, desak Aluna. Tapi beliau nyuruh saya bawa ini kembali, tutur Susi. Ia tidak mengatakan yang lain karena jelas akan melukai sang majikan. Aluna mendesak kecewa, tapi senyumnya masih mengambang di wajah. Ia meminta Susi untuk menyimpannya di dapur sebelum Bu Rita keluar dari kamarnya. Memberanikan diri untuk menghubungi sang mertua, meskipun hanya lewat pesan singkat. Assalamualaikum bu, maaf ya kalau aku ada buat salah atau bikin ibu kesal. Aku benar-benar gak bermaksud buat itu. Pesan terkirim. Wanita itu menaruh benda pipi itu di tangan di atas meja dengan menunggu pesan balasan. Aluna tersenyum saat ada pesan balasan dari sang mertua, tapi senyumnya itu luntur membaca isinya. Kalau kamu bilang, berarti kamu gak sadar ya sama kesalahan sendiri. Pesan dari Ibu Azam. Maaf bu, ibu marah karena jamu itu ya. Aku terima kasih banget karena ibu perhatian ngasih jamu ke aku. Alhamdulillah sekarang aku udah hamil bu, balas Aluna. Ya, meskipun aku gak minum jamu itu, lanjut Aluna dalam hati. Gimana rasanya saat pemberian kamu gak dihargai? Enak kan? Kalau kamu gak suka jamu itu, seharusnya bilang dari awal. Jangan sok baik di depan tapi malah gak menghargai pemberian saya. Pesan balasan dari ibunya Azam. Aluna menghela napas panjang. Ia mulai tersulut emosi. Aluna sebenarnya bukan sosok yang mudah terpancing, tapi kondisi saat ini, wanita itu sedang hamil dan perasaannya sensitif. Sekarang kan aku udah hamil bu, aku juga udah minta maaf. Kenapa ibu mempermasalahkan hal sepele itu? Tolonglah bu, aku gak mau sampai hubungan aku sama Mas Azam merenggang karena masalah ini. Kirim Aluna. Itulah yang Aluna takutkan. Ia takut Azam nantinya akan lebih memihak sang ibu daripada Aluna, padahal yang terjadi hanya masalah sepele. Lancang kamu ya, kamu nyalahin saya. Salah memang Azam nikah sama kamu. Kelihatannya aja polos, tapi aslinya gak punya adab. Pesan dari ibu Azam. Dek. Tangan Aluna bergetar. Ia menyadari telah menyulut emosi sang mertua. Tidak seharusnya. Memang ia membalas amarah dengan amarah, yang akhirnya pasti akan mendatangkan ledakan. Dan selesai teman, kira-kira bagaimana kelanjutan hubungan Aluna dengan mertuanya? Penasaran? Ikuti
cerita berikutnya. Jangan lupa di subscribe biar tidak ketinggalan update dari cerita ini. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.